Aku merasa fiksi dan menulis itu bisa jadi media untuk aku bisa bertoleransi. Ide itu hanya akan menjadi ide yang pada akhirnya hilang jika itu tidak dieksekusi. Jangan pernah menjadikan menulis itu sebagai sebuah beban. Jangan selalu mengejar untuk selesai sampai di halaman terakhir. Aku itu mengambil sudut pandang atlet catur itu dari narasumberku yang memang dia itu suka main catur itu bukan secara profesional. Jadi waktu itu yang jadi narasumberku itu adalah bapak-bapak yang suka main catur di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Halo kerabat Nara, ketemu lagi di Senin dengan Ivan Nanin. Kali ini saya bertemu dengan seorang penulis yang sangat produktif, tapi sebelumnya Carmina dulu ya. Jalan di hutan, tebang belukar. Halo Kak Valerie Patkar. Halo udah Ivan. Pertanyaan pertama itu seharusnya selalu mengejutkan. Wah apa nih? Jadi Kak Val itu Indianya dari daerah mana sih asalnya? Nah ini yang menarik nih tiba-tiba. Itu pertanyaan yang selalu. Abis namanya Patkar. Patkar, bener. Barusan juga tadi ditanya sama Timo. Jadi Patkar itu sebenarnya kependekan dari Patricia Karina. Karena nama panjangku itu Valerie Patricia Karina. Oh oke. Betul. Jadi baru aja beberapa hari yang lalu itu dibahas tentang nama pena. Ini nama pena berarti ya. Kenapa Valerie-nya tetap keluar? Valerie-nya tetap keluar karena biar tiba-tiba nggak beda aja gitu, beda jati diri. Siapa gitu kalau namanya lain ya. Sebenarnya asal dari mana? Aku asal dari Jakarta, tapi memang orang tua, ibu dari Gorontalo, ayah dari Jawa. Oh oke. Jadi Utival ya? Uti Kalau perempuan tuh Uti kan, kalau laki-laki apa ya? Itu aku nggak tahu tuh mas. Aku agak lupa. Itu inget karena acara dengan Duta Bahasa Gorontalo waktu itu. Cuman yang laki-laki saya lupa. Itu inget Uti itu karena namanya unik. Kalau di Jawa Uti itu artinya Eyang Putri. Iya betul. Uti. Oke, kita pertanyaan kedua kalau gitu. Tadi kan pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu banyak ditanyakan, cuman ternyata banyak ada alasannya. Betul. Itu emang disengaja waktu itu milih karena maksudnya udah tahu efeknya akan dipikir orang India atau belum? Belum, karena awalnya tuh dari dosenku kan. Jadi dosen pembimbing skripsiku dulu merasa namaku terlalu panjang. Jadi dia merasa, aduh udah nama pertama kamu Valerie yang di awal, terus ada Patricia, ada Karina, dan ada lagi tuh panjangnya sebenarnya. Jadi maunya dipanggil apa sebenarnya? Iya, jadi aduh kita pendekin aja kali ya Val ya gitu. Jadi selalu kalau dipanggil Valerie Patkar gitu. Jadi dari situ lanjut terus. Jurusannya dulu jurusan yang jarang perempuan kan? Wah, kok tahu sih? Iya. Langsung. Coba ngaku. Aku pertambangan. Udah tahu sih. Iya, udah tahu ya. Selalu deh itu pasti dua hal itu ditanya nama sama jurusan. Kita senasib. Aku juga teknik kan, teknik kimia, teknologi. Loh, aku baru tahu ini. Ini aku yang kaget. Teknik kimia, teknologi informasi, terus ya ujung-ujungnya ngurusin bahasa juga. Iya. Nah, aku jadi mau nanya, kenapa Mas ngurusin bahasa dan kimia? Ini itu siniarku, bukan siniarmu. Jadi aku yang. Oh iya, jadi kebalik ya. Jangan. Nanti bikin siniar sendiri aja. Kok aku penasaran ya, kenapa ya tiba-tiba. Dari awal emang udah nyasar. Dari awal udah nyasar. Cuma lagi-lagi ini siniarku bukan siniarmu. Iya. Jadi kamu kenapa nyasar? Mau contek jawabannya. Tadi nyasar juga tuh aku. Pada zamanku itu ada istilah yang beken, kata yang beken tuh namanya follow your passion katanya. Ikuti rencanamu. Sama nggak? Sama. Follow your passion juga sih. Tapi ini aku nggak nyontek loh, ini beneran. Karena dulu tuh aku sempat merasakan setahun lebih bekerja di industri pertambangan kan. Oh udah sempat? Udah sempat bekerja. Terus habis itu merasa, dan pada saat itu aku juga sambil menulis. Terus akhirnya aku merasa, mungkin ketika aku kuliah, aku cukup nyaman berada di lingkungan itu. Tapi ternyata begitu bekerja ada hal lain yang ingin aku lakukan dan aku ingin lebih fleksibel. Entah itu untuk bisa melakukan hobiku atau juga bekerja di sebuah lingkungan yang aku nyaman dan bahagia gitu ketika bekerja. Emang gak bahagia di tambang? Waduh. Bahaya. Langsung
ospek apa? Senior. Bahagia gitu langsung bahagia kok aku cuman kan jauh dari orang tua juga karena waktu itu penempatanku kan jauh ya di daerah di Papua waktu itu kan. Wow, Freeport. Betul. Ya, jadi kayak pada saat itu aduh jauh sekali ya tempatnya. Jadi sama orang tua memutuskan ya udah kita coba deh pekerjaan lain yang ada di Jakarta dan kebetulan pada saat itu aku dapat kesempatannya. Jadi setahun sempat di Papua. Setahun. Berapa lama di sana? Berapa lama boleh pulang? Waktu itu karena merasa pulang itu agak ribet ya. Jadi ya udah aku menetap di sana aja selama 1 tahun penuh. Jadi ketika pulang tuh mamaku langsung bingung melihat mukaku. Siapakah kamu? Gitu loh. Hitam. Kayak, iya, itu benar-benar yang kayak aduh kamu nih benar-benar batu bara banget gitu. Itu tambangnya tambang batu bara? Bukan, emas. Oh waktu iya itu. makanya kan Papua tuh ada tambang batu bara nggak sih? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Di Kalimantan kan yang banyak di kan? Kalimantan sama Sumatera Kalimantan, ya? Palembang juga ada. Ini sebenarnya tes apakah ilmu iya. tambangnya masih ada? Apakah ada dosen saya nanti yang nonton? Terus novel pertama, nah tadi kan katanya masih udah menyalurkan hobi tuh. Itu udah mulai waktu itu, maksudnya tulisannya sudah mulai diterbitkan kepada publik waktu kerja di tambang itu? Di Wattpad sudah dipublikasikan. Jadi pertama kali waktu di sana? Iya, pertama kali di sana. Wow. Jadi aku itu pertama kali mempublikasikan karya pertamaku di Wattpad itu tahun 2016. 2016? 2016. Baru lulus tuh? Baru lulus tapi aku sudah jadi intern magang. Tapi belum di tempat yang sama di udah? Di tempat yang sama. Oh oke. Kenapa waktu itu mulai nulis tuh? Karena memang suka menulis dari dulu atau tiba-tiba karena ya kalau di situ kan biasa kerja seharian habis itu malam-malamnya agak nganggur kan? Apa karena itu juga? Awalnya suka membaca. Oh iya pasti itu ya, semua. Jadi dari kecil entah itu cerita anak sampai akhirnya udah mulai remaja baca zaman dulu tuh teen lit. Oke. Ya, terus habis itu ada lagi genre-genre yang lain yang sesuai umur pada saat itu. Merasa kayaknya seru ya kalau aku bisa menceritakan sesuatu yang nggak ada dan nggak pernah aku baca sebelumnya gitu. Jadinya karena di sana juga kerjanya kan lapangan, terus ada waktu luang. Nah di waktu luang itu biasanya aku menulis dan aku ternyata senang melakukan itu. Oke, kalau waktu itu kan cukup kondusif ya. Setahu aku juga pernah di lapangan kan. Di lapangan itu kan memang ya udah kita kerja seharian, tapi begitu sudah rehat ya udah nggak ada apa-apa lagi kan. Makanan terjamin, hiburan terjamin sebenarnya kan. Nah, abis itu kan pindah ke Jakarta nih. Betul. Suasana berubah kan pasti kan. Berpengaruh nggak tuh terhadap ritme nulis? Awalnya berpengaruh tentu karena ada penyesuaian jam juga. Dulu nggak kena macet. Betul. Terus habis itu juga karena awal banget bekerja ya, jadi banyak hal yang aku pelajari karena bidangnya itu bidang yang benar-benar baru. Waktu itu langsung aku dipaparkan sama marketing kan. Marketing makanan dan minuman, waktu itu industrinya minuman secara spesifik. Terima kemudian kasih. Iya. Biasanya ngomongnya food and beverage loh. Oh iya, aku langsung berpikir kayak aduh gak bisa nih food and beverage, kita langsung makanan dan minuman. Jadi banyak mempelajari hal baru saat itu, ya udah jadinya aku juga nggak mau terlalu memaksakan diri untuk nulis. Jadi sempat agak mengendur tuh waktu itu. Agak mengendur, makanya pada saat itu ada jeda 1 tahun sampai buku pertama aku itu dipublikasikan sama penerbit. Begitu. Itu kan sudah mulai membangun basis pembaca ya di Wattpad ya. Waktu sempat jeda itu diprotes nggak? Tentu. Kalau di platform sosial media manapun itu sangat mudah untuk protes, jadi pasti dapat protes. Mana bukunya, apa kelanjutannya? Tapi seri yang, maksudnya tulisan yang sedang digarap sudah selesai waktu itu? Udah selesai. Jadi hanya belum ada judul baru aja? Betul. Oke. Menariknya itu justru yang banyak pembacanya. Jadi awal mula aku di Wattpad itu pembacanya itu masih sangat sedikit. Karena aku menulis juga tanpa ekspektasi apa-apa kan. Jadi hanya masukin ceritanya di situ.
Kemudian aku menyelesaikan cerita pertama, lanjut ke cerita kedua. Nah cerita kedua itu yang tiba-tiba pembacanya naik. Nggak ketahuan kenapa? Nggak Tiba-tiba ketahuan. aja? Sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan pada saat itu akhirnya penerbit juga menawarkan untuk mempublikasikan buku yang cerita yang kedua. Tapi dari sisiku, aku ingin buku pertama dulu yang lahir. Kenapa? Karena aku ingin pembaca bisa melihat ada perkembanganku, entah itu dalam menulis atau entah itu dalam aku menikmati apa yang aku tulis prosesnya. Seperti itu. Kalau beberapa penulis itu kan ketika menulis itu dia lebih banyak menceritakan sesuatu yang dekat dengan dirinya kan. Kalau mau ngomong Utival kok kayaknya nggak tega banget gitu ya. Oke, kalau Kak Val, yang diceritakan itu dekat dengan diri atau coba untuk mencari sesuatu yang emang belum pernah dialami? Tanpa disadari, ternyata dari buku pertama sampai buku yang terakhir ini yang ke-9, aku selalu tertarik untuk mempelajari hal baru atau yang berbeda, yang tidak pernah tersentuh sama radarku sebelumnya. Mungkin kalau dari 9 buku kedua yang paling dekat karena memang membahas tentang lingkungan kampus teknik. Oh, jadi tapi ada bukan tambang juga? Ada tambang, ada minyak, ada geologi. Oke. Ya. Tokoh udah pernah ada yang ahli tambang? Ada, tapi nggak pernah dibahas secara pekerjaannya, secara detail itu nggak. Mencoba melupakan masa lalu ya? Kayaknya ya. Oke, terus. Jadi mencari sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya, biar eksplorasi. Satu biar eksplorasi, dan kedua aku merasa fiksi dan menulis itu bisa jadi media untuk aku bisa bertoleransi terhadap karakter-karakter yang nggak pernah aku kenal sebelumnya. Karena berempati ya? Karena berempati. Aku dalam prosesnya dihadapkan kepada orang-orang yang tadinya aku nggak pernah pahami nih cara berpikirnya. Tapi mau nggak mau karena aku menulis cerita mereka dan dari sudut pandang mereka, aku jadi tahu kenapa ya seseorang melakukan sesuatu. Apa yang menjadi alasannya, apa yang menjadi landasannya. Dan itu menurutku yang paling menarik dari prosesnya sih. Jadi berarti Kak Val itu nulis karakter dulu, baru plot? Karakter dulu baru plot. Terus biasanya gimana tuh prosesnya? Jadi karakter kan misalnya dibangun, oh ya ini coba deh misalnya. Nah ini buku barunya nih. Terima kasih lo langsung dipakai di sini. Hari Minggu nanti mau ada acara kan? Betul, nanti udah Ivan juga datang. Setiap hari ini. Ya. Ini tokoh utamanya apa? Atau profesinya apa? Oke, ada 2 tokoh utama. Yang pertama itu laki-laki namanya Adrian Hardikara. Dipanggilnya Hardy. Hardy itu seorang mixologist, peracik minuman alkohol. Kemudian karakter perempuannya namanya Inira. Iya. Okay. Karakter perempuannya namanya Inira Dilona. Dia itu profesinya seorang aktris. Oh, ya. Okay. Bertemunya udah dari lama karena mereka itu ayahnya tuh berkawan dari mereka masih kecil. Oh, oke. Nah, jadi aktris sama mixologis. Ya. Aktris bisa kita bayangkan lah, tapi mixologis itu kan jarang banget ya. Iya. Itu kan peracik minuman ya. Iya. Gimana cara bisa dapet karakternya itu kayak gimana, apa yang dia kerjakan, itu baca, ngobrol, ngelihat langsung atau gimana? Mungkin kombinasi dari semuanya kali ya. Jadi ada bagian di mana aku ngobrol, membaca, melihat dan bahkan sampai merasakan sendiri prosesnya. Karena untuk mixologi sendiri, kenapa sih tertarik untuk? Oh iya nggak apa-apa. Kayaknya ini banget loh, menjiwai banget. Seret. Jadi kalau yang dari mixologis itu tuh sesimpel aku pernah berada di bar, kemudian aku ngeliat waktu itu aku lagi liburan kebetulan di salah satu negara lah ya, nggak perlu aku sebutkan negaranya apa. Jadi waktu aku liburan ke sana aku ngeliat satu bar
Dan aku melihat mixologisnya itu sangat bahagia ketika meracik minuman. Bedanya bartender sama mixologis itu apa sih? Nah, kalau mixologis itu dia mencampurkan beberapa bahan berbeda untuk jadi satu minuman yang baru. Oh, oke. Dia seperti pencipta. Pencipta. Kalau bartender nggak pasti harus mencipta. Sebenarnya bisa juga, cuman kalau bartender itu lebih membuat minuman yang biasanya sudah jadi. Oh, resepnya udah ada. Resepnya sudah nah, ada. Ini tuh kayak pelukis ya, dia ada Iya. warna-warna sama dia dicampur. Iya, jadi dari kreasi mixologis itu lebih punya kreativitas yang lebih luas dalam membuat minuman. Jadi gelas itu adalah kanvasnya, dia akan masukin berbagai macam bahan, boleh itu dari buah-buahan, boleh itu dari rempah-rempah, dan tentunya basisnya itu alkohol, minuman alkohol. Oke, ya. Begitu. Jadi emang harus, bisa nggak sih pengunjung tuh ya, coba kejutkan aku. Bisa. Nah itu justru yang memicu aku jadi tertarik mendalami profesi ini. Karena ketika aku ada di sana, bahkan ada beberapa orang yang mereka itu secara khusus datang di bar itu karena mereka merasa mixologis yang ada di sana bisa memberikan mereka kejutan. Oh. Dan ternyata mereka ini yang datang pun profesinya itu profesi yang ada di sekitar kita. Mereka pekerja kantoran, mereka dari agensi yang memang pekerjaannya tuh 9 to 5 ya kalau di sini. Tapi mereka itu datang ke bar untuk menikmati minuman, dan menurutku proses kita mencerna minuman itu kan lebih cepat dibandingkan kita makan. Tergantung, kan bisa nyesepnya sedikit-sedikit. Bisa, tapi kalau dari segi proses itu makanan kan kecuali bubur. Iya. Jadi dia harus satu gelas bisa 2 jam gitu buat nongkrong. Buat nongkrong, hanya supaya tidak diusir. Jadi ketika minum tuh proses mencernanya itu biasanya lebih cepat dibandingkan makan. Jadi menurutku sangat menarik bagaimana seseorang itu bisa menikmati minuman, bisa secara dedicated datang ke sebuah tempat untuk datang dan menikmati khusus minuman. Untuk itu. Iya, seperti mereka menikmati hidup. Oh, oke. Di Indonesia cukup berkembang juga mixologis. Cukup berkembang, ada. Dan bahkan ketika aku riset, mungkin kalau dari segi wilayah di Bali tentu paling banyak ya. Oh, karena banyak bule juga. Iya, makanya juga latar ceritanya sendiri juga di Bali, dan aku banyak risetnya di Bali. Itu biasanya maksudnya kalau dari segi perkembangan itu apakah karir lanjutan dari seorang bartender atau bisa misah? Bisa, memang kebanyakan pasti juga bartender yang merasa punya passion tersendiri. Oh, aku ingin lebih meningkatkan kreativitasku di bidang ini. Biasanya mereka akan coba eksplorasi ke mixologis. Tapi banyak juga kalau di Hardy sendiri, dia bahkan sebelumnya profesinya bukan itu. Dia mungkin bisa dengan titelnya dia ya. Dia itu kebetulan juga alumni ITB. Aku bikin karakternya, dia tuh alumni ITB, teknik metalurgi. Kenapa dia tertarik untuk jadi mixologis? Sesimpel karena dia suka sama lingkungannya gitu. Jadi ada orang yang memang memutuskan sesuatu bukan karena mereka itu apa, tapi oh ini loh yang saya rasain ketika saya melakukan sesuatu dan saya mau mengejar itu gitu. Jadi profesi apa aja selain mixologis yang udah diulik di novel-novelnya Kak Val? Wah banyak. Oke, apa aja coba? Pertama mungkin yang paling menarik nomor 1 apa? Novel pertama apa? Novel pertama itu dari perhotelan sama penulis, jadi nggak terlalu banyak karena pertama ya. Jadi aku ingin sesuatu yang aman-aman dulu pada Tapi saat dari itu. pertama berarti arahnya udah ke sana ya? Arahnya udah ke sana tanpa disadari. Baru mau ditanya. Nggak diniatkan. Nggak diniatkan. Aku bahkan baru menyadari itu di buku ketiga. Ternyata aku menulis itu tujuannya bukan hasil yang aku dapatkan, tapi pengalaman yang aku rasakan dalam menulis. Begitu. Dan akhirnya itu cukup mempengaruhi perjalanan menulisku juga sih. Yang tadinya aku ngerasa ketika nulis aku harus benar-benar buat ceritanya itu terstruktur, ada plotnya. Bukan berarti cerita jadinya nggak ada plot ya, cuman
lebih dari buku berorientasi ketiga sampai karakter. buku sekarang, betul. Jadi lebih nyaman. Oh, oke. Prosesnya itu tidak terasa seperti menulis, tapi berkenalan dengan orang baru. Ya itu menarik tuh. Dan salah satu juga kan karena tulisan-tulisan ini diterbitkan di Wattpad, jadinya ada yang nuntut ya. Ya, pasti. Nerbitin seminggu berapa kali? Nggak menentu sih, Oh, Mas. Jadi nggak ada kadang juga jadwal. aku sesuka hati aku aja, karena aku juga nggak mau Nggak dikejar-kejar terlalu. sama membaca tuh. Ya nggak apa-apa lah, mereka kejar kan, mereka nggak bisa kejar aku di dunia nyata. Belum pernah ada yang nyantorin kantor. Belum dong, jangan sampai. Jangan sampai sejauh ini sih, aku masih sesuka hatiku aja ya. Oh aku pengen update nih kayaknya, aku lagi bosen, aku update deh, baru aku update. Tapi itu lumayan membuat proses menulis jadi cukup lancar kan dengan kayak Jadi gitu cukup kan? lancar, jadi cukup lancar. Dan bisa juga mendorong eksplorasi tadi. Iya sangat, karena kalau aku mempublikasikan ceritanya duluan di internet, aku bisa tahu reaksi pembacaku itu seperti apa. Oh, jadi itu bisa berpengaruh ke jalan cerita berikutnya? Kalau jalan cerita enggak, cuman lebih ke perasaan yang ingin disampaikan sama karakternya. Oh, misalnya ketahuan, oh ini pembaca banyak yang bingung, dia harus lebih eksplisit kayak gitu ya? Betul. Oh, Dan itu juga jadinya buat koneksi antara pembaca dan karakterku itu lebih erat. Iya, betul. Karena mereka merasa bahwa mereka juga punya andil dalam membentuk si karakter ini. Betul. Selain punya andil, mungkin lebih ke menyaksikan perjalanan hidup Ya. seseorang kali ya. Jadi itu mungkin yang membuat banyak pembacaku juga banyak memberikan komentar seakan-akan kayak karakternya ada di dunia nyata. Karena mereka benar-benar melihat proses karakter itu dari nol sampai akhirnya cerita itu selesai. Itu saya kebayang ya, itu kayak beberapa hari sekali ngedenger temen curhat. Betul. Hari ini gue gimana, terus dia ngikutin perjalanan. Betul. Tapi kalau Kak Val sendiri ngobrol sama karakternya itu, apakah itu juga membantu untuk menciptakan karakter-karakter lain di sekitarnya? Sangat-sangat membantu. Karena kalau dari aku, mungkin aku kasih contoh waktu Hardi sama Inira ini ya. Hardi sama Itu Inira dua-duanya itu muncul ada barengan atau muncul Hardi dulu? berbarengan. Hardi dulu, baru kemudian Inira. Tapi center ceritanya mereka berdua. Oke. Dimana memang di sekitar mereka, Inira aku ceritakan sendiri keluarganya seperti apa, lingkungan pekerjaannya seperti apa. Hardi juga sama. Nah, jadi ada alasan kenapa karakternya Hardi dibuat di sini itu dia cukup ditakutin sama anggota timnya karena dia bos ya. Oh, Dia bos, terus habis itu galak. ya jadi semuanya serba disiplin. Ada alasannya di situ karena dia anak sulung, dia punya orang tua tunggal, di mana memang dia harus selalu jadi tiang untuk keluarganya. Penyangga ya. Betul. Sedangkan kalau misalnya Inira di sini diciptakan karakternya itu ceria. Anak bungsu. Ya. Oke. Langsung dapat. Jadi hal-hal yang seperti itu Kebayang. langsung dapat. Jadi itu membuatku bisa mempelajari hal-hal baru karena aku sendiri kan juga anak tunggal. Aku nggak tahu apa rasanya sih jadi anak sulung laki-laki tulang punggung keluarga. Apa rasanya jadi anak bungsu yang kata semua orang, lu enak sih anak bungsu gitu. Apakah semua itu sama gitu seperti yang orang pikirkan gitu. Jadi banyak cerita yang aku dapat ketika proses. Jadi eksplorasi itu juga termasuk di dalamnya menciptakan karakter-karakter lain. Betul. Itu nggak semuanya sudah dirancang sejak awal ya? Enggak. Jadi berjalan sesuai perjalanannya sendiri itu tadi. Jadi misalnya kayak aku kenalan sama Mas Ivan di awal. Pasti kita awal-awal kita tahu nama, kita tahu pekerjaan dulu seperti apa. Tapi lama-kelamaan akhirnya, oh Mas Ivan tahu latar belakang keluargaku seperti ini. Aku juga tahu latar pergaulan Mas Ivan juga seperti apa gitu di sekitarnya gitu. Jadi ada prosesnya benar-benar persis seperti kita kenalan sama orang baru. Gitu. Terus habis ini jadi apa karakter berikutnya?
Wah, ini jadi Boleh dibocorin, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Iya, dibocorin. Sebenarnya aku lagi tertarik sama satu profesi toy designer. Jadi desainer mainan. Tapi mainannya Mainan itu apa? sendiri. Toy itu, bukan doll designer Bukan, ya, toy. bukan, toy. Wah, itu luas banget tuh, macam-macam Luas kan? banget, luas banget. Karena di dunia nyata tuh ada perusahaan yang memang Kayaknya aku pernah dia itu- baca jurusan itu desain mainan, tapi di luar negeri ya? ya ada di luar negeri, ada di luar negeri. Cuman sebenarnya desain seni rupa yang biasa ada di Indonesia juga bisa punya profesi seperti itu. Kalau misalnya mereka suka gambar, Iya. terus habis itu mereka juga prosesnya itu kan bikin mainan tuh targetnya mereka itu anak kecil. Jadi mereka harus mencoba untuk berpikir seperti anak kecil. Gimana caranya aku bisa menciptakan mainan-mainan yang bisa disukain sama anak kecil. Penciptanya sendiri kan pasti orang dewasa gitu. Iya, Jadi iya. gimana caranya mereka itu bisa mengolah umur mereka yang udah dewasa ini jadi mengerti anak kecil. Ya masuk ke dunia mereka gitu ya. Masuk ke dunia mereka. Itu jadi sudah kebayang apa yang disampaikan Udah dibuat kebayang. ya. Oke. Udah Ini kebayang. bocoran ya. Bocoran. Khusus Kita nih seneng buat banget bakalan narasumber. jadi. Oke, kita mesti kuis dulu. Jadi kita jeda dulu sebentar. Oke, ini kuisnya sudah siap. Mau dikasih bocoran nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Mukanya tegang. Emang kan sama tegangan di awal. Wis gitu. Udah kena ospek tambang sih, ospek yang lain nggak ada artinya ya. Ini kuisnya tebak kata baku. Kan kalau nulis ya salah satu masalah terbesar dalam bahasa kita itu adalah kita itu perbedaan antara ragam formal dan non formal kan jauh kan. Ya. Sebenarnya tidak sejauh bahasa Arab. Bahasa Arab tuh jauh lebih jauh. Oke. Jadi bahasa Arab itu antara, sebentar takut salah, fasya dan amiyah namanya. Jadi dia tuh fasya itu ragam bahasa yang tinggi, itu untuk buku, kitab suci, itu fasya. Yang diomongin hari-hari namanya umayyah. Umayyah. Oh kayak formal sama informal mas. Ya. Jadi oke. Mohon maaf ya buat para Jadi pendengar sekalian. yang kalau ternyata salah saya nyebutinnya. Pokoknya itulah ada dua. Nah bahasa Indonesia kan juga gitu kan. Kadang-kadang kita nggak pernah, jarang banget gitu kita kalau ngomong tuh saja. Kecuali kalau lagi marah. Itu saja yang saya butuhkan. Iya, Cie. betul. Itu aja yang aku butuhkan. Ngomongnya Iya, aja kan iya. jadinya. Oke, sekarang ada 3 pasangan. Coba tebak, bukan tebak sih sebenarnya ya. Coba Berusaha. tunjuk mana yang baku. Oke. Hipokrit dengan Hipokrat. Hipokrit. Kalau pemain poker nih ini ngeliatin. Benar. Oh benar. Satu ya udah lulus. Kedua, mestika dengan mustika. Mustika. Pemain poker. Mestika. Oh. Kayaknya ini mungkin serapan dari bahasa Hindi. Mestika. Mestika yang benar. Kayak gini nih yang bikin susah nih. Apa yang kita ketahui sehari-hari ternyata beda dengan kenyataan. Betul. Biasanya itu karena sumber serapan. Oh. Kemungkinan besar ini dari Hindi ya, kemungkinan Sanskerta atau ya. Hindi. Iya, karena biasanya aku dengar mustika. Jadi Iya. nih, wah, mestika. Oke. Respect atau respect? Kayaknya makin lama makin panjang nih Berespect. berpikirnya nih. Sudah mulai merasa mempertaruhkan apa? Kehormatan. Iya, betul sekali. Gara-gara mestika. Respect. Tet. Respect. Oh. Gak apa-apa. Untungnya kalau penulis itu ada editor kan. Iya. Hal seperti ini memang sering menyulitkan kita sih. Karena kan Betul. ya itu tadi. Betul. Berarti respect itu kan kalau di bahasa Inggris kan ya respect kan. Terus kalau dibaca respect. Betul. Berarti kalau di Indonesia tuh respect. Kita Saya biasanya respect sama kamu gitu. kita biasanya menyerap itu berdasarkan tulisan, bukan Oh, berdasarkan oke. pengucapan. Ini yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Karena kalau Malaysia menyerap berdasarkan pengucapan kan. Kayak kita imigrasi, Betul. mereka immigration. Ya. Gitu. Oke, jadi berdasarkan tulisannya. Biasanya berdasarkan tulisan. Iya.
Mestikah? Respect. Ya lumayan ada oleh-oleh sedikit lah ya dari sekarang ya. Iya benar. Sekalian. Oke, kita teruskan sekarang dengan pertanyaan dari audiens. Ini cuma satu ya, cuman saya rasa ini pertanyaannya sangat vital. Karena kemungkinan besar banyak orang juga yang mengalami hal serupa. Baca ya. Sebenarnya harusnya pakai kacamata, cuma males. Lulusan jurusan teknik biasanya memiliki pemikiran logis yang kuat. Ya. Bagaimana Kak Val memadukan kelogisan dan imajinasi? Menarik pertanyaannya. Logis sama imajinasi itu sayangnya nggak bisa disatukan memang. Jadi kadang harus dibagi. Oke. Ya kalau aku sendiri dalam melihat sesuatu yang logis itu dari ketika aku menulis, karakterku itu akan mengambil keputusan yang seperti apa. Oh, oke. Begitu. Jadi ketika mereka itu mengambil sebuah keputusan, mereka itu pasti akan berpikir dengan logis karena itu sisi manusiawi seseorang. Tapi ketika aku ingin membuat cerita itu dan karakter itu jadi lebih bisa dijangkau sama banyak orang, tentu kita juga ketika menulis fiksi apalagi ingin membuat pembaca itu merasakan sesuatu. Entah itu sedih, entah itu senang, entah itu marah. Di situ biasanya aku masukin imajinasi di situ. Gimana ketika satu karakter ini mengambil keputusan logis, secara imajinatif kira-kira mereka itu bisa melakukan apa lagi? Hal yang kira-kira mungkin manusia awam nggak bisa lakuin gitu. Dan ini kebetulan masalah logis dan imajinatif ini aku sempat bahas juga di salah satu novelku, judulnya Logika Asa. Jadi kalau dilihat logika itu logika itu berasal dari karakter aku yang memang sangat logis, namanya Dion. Kemudian Asa itu apa? Geologi. Oke. Ya itu agak memper-memper sedikit lah ya. Betul. Okay. Jadi pertanyaannya relate nih. Baru kalau misalnya yang asa itu lebih imajinatif karena asa kan, mimpi. Oke. Begitu. Nah itu karakternya content creator. Ya, jadi karakter yang memang lagi zaman sekarang banget waktu itu. Jadi gimana sih caranya orang yang suka konten sama orang yang setiap hari itu harus menghadapi batu, menghadapi alam gitu, gimana ceritanya mereka tuh bisa nyatu di situ. Pernah nggak sih ada orang dari profesi yang lagi diomongin, terus tiba-tiba bilang, Kak Val makasih, ini aku kayak diomongin gitu, pernah nggak? Ada, cukup banyak kebetulan. Cukup banyak. Soalnya kan itu potensinya kan gede kan, karena kan Kak Val sendiri melakukan riset cukup banyak, habis itu dituangkan, ada orang yang pasti ngerasa, ih ini lagi ngomongin aku nih gitu kan. Iya. Tapi ada yang sisi sebaliknya nggak gitu. Ada, tentu ada. Waktu itu aku ngalaminnya di bukuku yang Luka Cita. Karena karakternya membahas tentang catur, atlet catur. Oke. Catur itu sangat metodenya sangat banyak. Kemudian juga sudut pandang setiap orang itu sangat berbeda terhadap catur walaupun cara mainnya sama. Strateginya berbeda-beda gitu. Jadi ternyata tanpa aku tanpa aku sadari, aku itu mengambil sudut pandang atlet catur itu dari narasumberku yang memang dia itu suka main catur itu bukan secara profesional. Jadi waktu itu yang jadi narasumberku itu adalah bapak-bapak yang suka main catur di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Oh iya, kebayang. Iya, jadi caranya mereka tuh sangat beda dari teori beda gitu. Geng. Dan ternyata dalam prosesnya sampai datang waktu itu ada mantan atlet catur datang, perempuan. Dan dia bilang, aku suka karena aku baru pertama kali baca cerita yang karakternya tuh tentang atlet catur, dia bilang di buku Indonesia. Dan akhirnya aku banyak ngobrol sama dia dan akhirnya dia bilang, tapi seharusnya waktu itu Tara nama karakterku jangan pakai strategi ini kalau dia mau. Baper. Jadi aku kayak, oh iya ya, kenapa aku gak kepikiran ya sama strategi itu. Jadi tapi kayak itu sampai belajar teknik catur? Sampai belajar, karena aku tuh benar-benar buta terhadap catur. Jadi pada saat itu aku hampir setiap hari ke Pasar Baru. Jadi waktu itu aku masih di rumahku yang lama. Jadi aku setiap hari ke Pasar Baru. Kebetulan juga lokasinya, latarnya juga di situ. Ada orang nongkrong nungguin orang? Ada. Jadi kalau udah Ivan ke Pasar Baru,
Di situ ada banyak sekali toko-toko lama, entah itu toko emas, toko baju, Ya, itu toko aku baju tahu. bekas, itu semuanya ada di situ. Nah di depan situ suka ada entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu punya pergumulan masing-masing dan melakukan aktivitas mereka masing-masing. Yang suka bergosip, yang suka main catur. Nah di situ ada bapak-bapak yang memang di gang-gang tertentu mereka suka menghabiskan waktu mereka untuk ngobrol dan main catur. Kan aku suka Aku banget belajarnya di serial The Queen's Gambit itu kan Aku ya. juga suka. Aku pikir tuh kan dia ada adegan yang pas lagi dia mau yang adegan penutupnya itu, Iya, yang adegan di penutup. taman gitu kan. Betul. Aku pikir tuh di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Iya. Bedanya cuma nggak salju aja ya. Iya benar. Bedanya di situ. Mungkin pakai kaos oblong. Benar. Pakai kaos oblong. Di situ ada, di sini ada gitu. Jadi Pasar kayak Baru. di Pasar Baru. Pakai duit nggak mainnya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Oh, oke. Tapi itu jadi sesuatu yang menarik karena menurut aku, oh ternyata di beberapa daerah lain ada aktivitas yang mungkin tuh nggak awam, tapi mereka masih menikmati aktivitas itu, gitu. Dan salah satunya catur, gitu. Karena kalau kita udah geser ke pusat kota, kayak misalnya Jakarta Pusat yang sekitaran Tamrin, Sudirman atau Jakarta Selatan. Pasar Baru Jakarta Pusat loh. Jakarta Pusat, tapi Jakarta Pusatnya kan yang agak minggir dikit. Di Jakarta Sawah Pusat Besar, agak dia dekat ke Sawah utara Besar. dikit lah. Betul. Jadi Oke. begitu lihat, oh gitu. Ternyata memang mereka, ini cara orang menikmati hidup tuh berbeda-beda. Gitu. Seharian tuh nongkrong di sana mereka. Seharian. Ya iya, kayak Sampai di maghrib. film Queen's Gambit kan juga kan Juga seharian. Jadi memang ada dunianya sendiri mereka tuh. Dan itu salah satu pengalamanku yang dia sampai waktu launching bukunya dia datang. Terus habis itu harusnya pakai strateginya yang ini waktu itu. Oh iya juga ya. Terus akhirnya kok sampai bilang harusnya aku tuh risetnya sama kamu ya. Kenapa kamu baru datangnya sekarang? Itu buku berapa? Luka Cita buku kelima. Buku kelima, Loka Cita. Luka Cita. Itu ada 3 judul bukumu tuh yang bentuknya itu namanya tuh lakuran. Lakuran Ya, itu lakuran. portmanteau. Betul. Emang hobi ya? Hobi dan aku suka. Karena menurut aku itu cantiknya bahasa. Oke. Karena ternyata dua kata yang berbeda ketika digabungkan bisa memiliki arti. Ada 3 judul bukumu tuh yang aku lihat Ada bentuknya lakuran. Non-versation, Nah, Loversation, kemudian si Luka Cita ini. kalau itu udah jelas dari versation kan, Iya, percakapan. betul. Percakapan cinta. Ya, Luka Cita itu kan sebenarnya ngambil dari duka cita, cuma dukanya diganti luka. iya Luka Cita. Karena sebenarnya Luka Cita itu adalah dedikasi untuk orang-orang yang terluka karena cita-cita mereka. Jadi penggambaran atlet catur itu kan dia itu gagal ya dalam dalam mengejar mimpinya untuk sebagai atlet catur dan dia akhirnya terluka karena itu. Tapi bukan berarti karena dia itu tidak bisa meraih apa yang dia impikan, hidup dia selesai. Ada cara lain gitu. Jadi itu alasan kenapa judulnya Luka Cita. Bahkan di sini nama dari dua karakternya sendiri pun itu adalah gabungan dari profesi dan latar belakang mereka. Ini Radilona itu adalah kependekan dari ini rasanya diidolakan dunia. Jadi emang suka Begitu. ngutak-ngatik kata. Iya, Hardikara itu karena Nggak mau dia gabung anak sama sulung. Narabasa. Iya, langsung aduh takut aku tadi aja dulu aku salah. Kamu semua ngutak-ngatik kata loh. Iya, terus Hardikara itu tuh karena dia anak sulung harus selalu mencari cara untuk keluarganya. Makanya nama Hardikara itu hari di mana selalu ada banyak cara. Jadi ada Hardikara, ada ini Radilona gitu. Ini pesaingnya Cak Lontong. Nah, calon Ancaman. gitu. Pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara sekarang kan di Jakarta ya kerja ya, ngurusin pemasaran, jualan kopi. Boleh nggak sih bongkar profesi? Ya, boleh. Apa udah banyak yang tahu juga. Jadi kerabat Nara kalau ada acara ngumpul-ngumpul, kopi itu pasti disuplai oleh beliau ini. Sih loh. Iya, langsung kayak jadi iklan gratis. Enggak. Judulnya nggak usah kita sebut. Iya. Gimana caranya menyeimbangkan antara kerjaan di kantor sama kesukaan menulis? Kalau untuk aku sendiri, dua-duanya harus bisa dinikmati dengan cara yang berbeda. Kebanyakan orang yang bekerja itu kan melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang bikin stres. Oh. Dan itu wajar menurutku karena pasti ada
tekanan, ada target yang harus dikejar dan lain-lain gitu. Tapi ketika seseorang itu punya hobi dan ketika seseorang itu punya sesuatu yang benar-benar membuat dia itu tuh semangat untuk melanjutkan hari-hari mereka, dalam hal ini aku menulis, semuanya jadi terasa mudah dan tahu-tahu selesai aja. Itu makanya yang selalu aku bilang sama sesama penulis atau pembaca-pembacaku yang mulai tertarik juga untuk menulis, jangan pernah menjadikan menulis itu sebagai sebuah beban. Jangan selalu mengejar untuk selesai sampai di halaman terakhir. Tapi di setiap halaman, di setiap paragraf, cobalah untuk mengerti apa yang ingin kamu sampaikan. Karena dengan begitu, semua kerja keras kamu, semua kata yang kamu tuangkan di dalam buku kamu itu jadi sebuah perjalanan. Jadi sesuatu yang kamu tunggu. Dan ketika ada sesuatu yang kita tunggu tuh hidup jadi lebih bersemangat, lebih excited gitu. Jadi kayak kita lagi mau liburan, jalan naik gunung atau menuju suatu tempat, ya nikmati prosesnya itu. Betul. Dan mungkin yang sering terjadi di sekitarku itu, semua orang belakangan ini dipaksa untuk melakukan sesuatu untuk selesai dengan tepat dan dengan cepat. Penerbit itu yang kayak gitu biasanya. Kerja juga gitu lagi. Iya. Iya kan, bilang gitu. Tepat dan cepat tuh kayak iya sih di mana-mana gitu. Tapi karena di kepala kita, oke ini harus tepat, harus cepat, harus cepat. Sampai akhirnya proses kita jadi terasa lama dengan sendirinya. Karena itu tadi kita udah fokus sama tepat dan cepat itu tadi. Tapi ketika dijalanin tanpa ada embel apa-apa, semuanya jadi terasa lebih ringan. Dinikmati ya? Dinikmati. Aku tuh tadinya mau nanya ini, ada pesan-pesan nggak buat orang yang nonton? Ya itu udah pesannya. Iya, sekalian ya. Dijawab sebelum ditanya. Oke, tapi penegasan. Kalau ada sesuatu, ini kan Kak Val udah membuktikan bahwa bisa loh hampir setiap tahun satu buku berarti kan? Iya. Hampir setiap tahun satu buku, bisa loh nulis 1 tahun 1 buku asal dilakukan dengan menikmati perjalanan kan? Iya. Ada pesan nggak buat para penulis atau orang-orang yang baru mau akan menulis? Iya. Kalau pesan untuk mereka itu, untuk kalian berarti ya, pesan untuk kalian, jangan pernah takut untuk memulai. Selesaikan dulu apa yang ada di kepala kalian, karena biasanya ide itu selalu munculnya di kepala. Tapi ide itu hanya akan menjadi ide yang pada akhirnya hilang jika itu tidak dieksekusi. Sepakat. Jadi seimbangkan antara memiliki ide dan juga punya keinginan untuk mengeksekusi. Seperti itu. Jadi ide itu harus tertuang ya, nggak bisa dikeron terus di kepala. Betul. Oke, terima kasih Kak Val, ya, bermanfaat banget. Terima kasih. Sukses dengan tokoh berikutnya tadi apa ya? Desainer. Saya mancing aja sih. Toy designer, perancang permainan. Iya. Itu seru banget loh. Iya, Oke. doakan aku ya. Sip. Doakan. Berarti kan ini 2026, ini udah saya duga paling akhir 2026 atau 2027 ya kan? Langsung diprediksi loh. Enggak, karena dia punya kewajiban, dia harus nulis di kewajiban. Udah anak-anak di Wattpad udah tahu belum? Belum, masih rahasia. Itu ditagih. Mungkin baru pertama kali, habis ditagih cerita apa tuh gitu. Bikin penasaran ya. Iya. Makasih banyak, semoga Aku yang lancar. terima kasih udah diundang. Oke, Kerabat Nara, nantikan nanti tamu-tamu selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman.